Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan kitab suci hari ini. Nah, di ulasan kita kali ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang menurut saya sangat menginspirasi. Kita akan membedah pesan yang super relevan soal kehidupan iman kita. Gimana sih caranya hidup beriman tanpa ngerasa kehabisan bensin terus-terusan? Karena jujur aja, tenaga kita kan terbatas banget. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Senang banget rasanya bisa nemenin Anda menyelami sumber renungan kita hari ini. Topik kali ini tuh berakar dari pergumulan yang, sangat manusiawi lah. Saya yakin 100% kita semua pasti pernah ngerasain ini. Mari kita lihat apa sih sebenarnya akar masalahnya. Pernah nggak sih Anda ngerasa pengen banget jadi orang yang lebih baik, pengen lebih sabar ngadepin orang, lebih jujur atau lebih setia? Tapi, mari kita jujur aja sama diri sendiri, kenapa sih kita sering banget gagal? Udah niat baik, jatuh lagi, jatuh lagi. Kita punya kerinduan yang besar buat mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, tapi realitanya kita sering banget kalah sama kelebihan kita sendiri. Kayak ada ketegangan gitu kan? Cita-cita rohaninya tinggi banget, tapi ya ampun daya juang kita kadang rapuh banget. Nah, disinilah kita perlu ngerubah sudut pandang kita soal kata-kata Atan. Kalau dengar kata perintah, otak kita biasanya langsung mikir soal beban kan? Kayak daftar aturan panjang yang bikin pusing dan maksa. Tapi coba deh kita balik sedikit cara pandangnya. Gimana kalau kata Atan itu sebenarnya adalah wujud kasih? Coba bayangin hubungan Anda sama orang yang paling Anda sayang, entah itu pasangan, anak, atau sahabat dekat. Anda pasti secara alami pengen banget nyenengin hati mereka kan? Nggak ada tuh rasa kepaksa. Nah, ketaatan pada Tuhan tuh sebenarnya bahasa kasih yang kayak gitu. Ini bukan sekedar soal wah saya harus lakuin ini, tapi lebih ke saya pengen ngelakuin ini buat dia. Konsep ini secara luar biasa digambarin langsung oleh Yesus dalam kutipan ini. Yesus tuh pinter banget. Dia nggak ngukur kasih kita dari sekedar perasaan. Kenapa? Karena perasaan kita tuh gampang banget berubah, saudara-saudari. Hari ini kita mungkin ngerasa menggebu-gebu waktu berdoa, besoknya bisa tiba-tiba ngerasa hampa, kering kerontang. Makanya Tuhan ngasih standar kasih yang jauh lebih dalam dan pastinya lebih jujur, yaitu ketaatan yang tulus dan rela. Seperti katanya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Simple, tapi ngena banget. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Tuhan tahu persis kok seberapa lemahnya kita. Dia sangat ngerti kalau taat itu kadang berat banget. Tapi kabar baiknya, dia nggak pernah niat nambah-nambahin beban di pundak kita. Coba deh perhatiin janji luar biasa dari Yesus saat murid-muridnya lagi panik dan cemas bakal ditinggalin. Dia berjanji bakal minta kepada Bapa untuk ngirimin seorang penolong. Kita benar-benar nggak dibiarin jalan sendirian kayak anak yatim piatu. Terus siapa sih sebenarnya sang penolong ini? Beliau adalah roh kebenaran. Dan yang bikin merinding luar biasa adalah roh ini nggak cuma sekedar nemenin kita kayak temen yang lagi jalan di sebelah kita. Nggak cuma itu, ia benar-benar bersemayam jauh di lubuk hati kita yang paling dalam sejak momen pembaptisan kita. Roh Allah sungguh-sungguh hadir sebagai penghuni tetap di hati kita. Artinya apa? Ketaatan itu jadinya bukan cuma soal seberapa kuat kita berusaha sendiri, tapi murni hasil kerjasama kita dengan roh yang udah ada di dalam diri kita. Di sini Pastor Crispinus ngasih sebuah perumpamaan yang menurut saya pribadi indah banget. Coba deh Anda bayangin seekor burung di langit. Burung itu bisa terbang tinggi dan melayang jauh bukan karena dia panik ngepak-ngepakin sayapnya terus-terusan sampai kecapean kayak gitu kan. Dia terbang justru karena dia merelakan dirinya terbawa oleh angin, ngebiarin angin itu yang ngangkat tubuhnya. Nah, kehidupan rohani kita tuh harusnya persis kayak gitu. Roh Kudus adalah anginnya. Tugas kita cuma merentangkan sayap hati kita lebar-lebar dan ngebiarin hembusan Roh Kudus yang bekerja ngangkat kita. Oke, sekarang mari kita lihat wujud nyatanya di kehidupan sehari-hari. Apa sih buah dari kehadiran Roh Kudus ini? Sederhana aja. Waktu kita ngerasa udah bener-bener nggak sanggup, Roh Kudus justru memampukan kita buat mengampuni orang lain. Ia bikin kita punya mental baja buat ngelawan godaan. Dan yang paling penting, kehadirannya ngelahirin sukacita sejati di hati kita. Kita bisa lihat contoh konkretnya dari kisah Filipus di Samaria. Waktu masyarakat di sana nerima pewartaan dan kepenuhan Roh Kudus, yang muncul tuh bukan wajah-wajah tegang karena ngerasa punya beban kewajiban baru. Nggak sama sekali. Yang lahir malah sukacita luar biasa yang bikin heboh satu kota. Karena di mana Roh Kudus bebas bekerja, disitulah kemerdekaan sejati itu ada. Tentu aja, sukacita dan kedamaian sejati semacam ini nggak akan bisa ditutup-tutupin. Santo Petrus ngasih kita semacam nasihat praktis yang keren banget di sini. Bayangin, saat orang-orang di sekitar kita, entah itu rekan kerja, tetangga, atau keluarga sendiri, ngelihat kita bisa tetap anteng dan tenang di tengah badai masalah yang kacau balau, mereka pasti bakal nanya-nanya dong, kok bisa sih? Mereka bakal ngelihat ada sebuah pengharapan di dalam diri kita yang nggak masuk akal secara duniawi.
Nah, di momen krusial itulah kita harus siap ngasih jawaban. Ingat ya, jawabnya dengan lemah lembut dan penuh rasa hormat, sambil ngejelasin kalau kekuatan itu murni berasal dari Roh Tuhan yang tinggal di dalam kita. Menjelang perayaan Pentakosta ini, ada satu pergeseran cara berpikir yang benar-benar perlu kita resapi bareng. Sering banget kan kita mikir kalau jadi murid Kristus itu murni soal kemauan keras, keringat, dan usaha pribadi yang bikin capek. Padahal, ulasan materi kita hari ini ngingetin sebuah kebenaran fundamental. Menjadi murid Kristus itu sebenarnya dimulai dari menerima. Ya, menerima Roh Kudus yang emang udah disediain buat kita. Sama persis kayak ranting yang tinggal nerima sari-sari kehidupan dari pohon anggur. Dari sikap nerima inilah buah-buah ketaatan itu bakal mengalir dengan sendirinya, tanpa ada paksaan sedikit pun. Jadi, kalau ada satu hal yang bisa Anda bawa pulang dari ulasan kita, ingatlah ini. Anda itu nggak pernah sendirian. Sang penolong udah siap di dalam diri Anda, memberi kekuatan ekstra buat mengasihi lewat sebuah ketaatan. Pertanyaan besarnya sekarang, mau nggak sih kita berhenti ngandelin tenaga kita sendiri yang terbatas ini, dan mulai ngerentangin sayap hati kita supaya diangkat olehnya hari ini juga? Sebagai penutup ulasan kita, semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.